Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Agustiawan. Saya ingin mempresentasikan tentang analisis proses bisnis pada PT Karanto Guna Holding Ceramics. Pendahuluan, berbicara mengenai bisnis atau usaha tidak terlepas dari yang namanya perusahaan atau produksi atau jasa, dan keuntungan bisnis atau usaha juga dijalankan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, profesional maupun keluarga yang sama-sama memiliki tujuan untuk membangun perusahaan. Dalam setiap perusahaan yang lain, dan setiap perusahaan pasti akan berupaya bagaimana agar proses bisnis yang dilakukan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pembahasan PT Karanto Guna Holding Ceramics yang menjadi objek dari penelitian ini, perusahaan keluarga dibawahi oleh Development Group dan menghasilkan produk keramik premium homogen untuk pasar Indonesia. Dengan semakin banyak perusahaan keramik granit yang muncul, banyak menyebarkan konsumensi memiliki banyak alternatif pihak serta selektif pula dalam menentukan pilihan tersebut. Oleh karena itu, pemasaran dalam hal ini PT Karanto Holding Ceramics dituntut untuk tidak saja mampu menjual produk maupun jasa tetapi juga dituntut untuk mempertahankan kebutuhan serta keinginan konsumen. Oke, lanjut. Jaringan supply chain di PT Karanto Holding Ceramics terdiri atas 1. Supplier, 2. Manufaktur, 3. Wales, 4. Distribusi, 5. End house. Lanjut. Keterangan tematik logistik, proses perencanaan produksi dan kebutuhan material, state control, proses instruksi produksi, 3. Proses permohonan pembelian material, 4. Proses penerimaan material dan penyimpanan, proses pemasokan material, proses penerimaan dan penyimpanan filling good, proses drafting finish good, proses penerimaan spare part, penyimpanan, proses pemohonan pembelian spare part, proses pemasokan spare part, proses permintaan spare part, proses permintaan material, proses pembuatan bill of material. Lanjut, proses pemasaran. Oke, untuk proses pemasaran dia diperlukan ini dimulai kita agen-agen memasar barang, di mana agen harus membuat purchase order PO terlebih dahulu. Setelah itu perusahaan akan memproses pemesanan, dan apabila barang yang dipesan sudah ready stock berada di gudang, maka perusahaan akan membuat informasi penjualan IP, kemudian akan diproses menjadi surat perintah kirim SPK, lalu barang akan dikirim dari gudang ke alamat agen yang dituju. Metode ini digunakan dalam proses pemasaran menggunakan media elektronik yaitu fax, telepon, dan internet, email, dan WhatsApp. Proses produksi Telegaranto dilakukan di pabrik yang berada di Cikarang, Bekasi, dengan output sekitar 40.000 TEO atau hari, dan jumlah karyawan di pabrik sekitar 100 orang yang dibagi menjadi 3 shift pada waktu proses produksi. Sistem produksi yang dilakukan oleh perusahaan granit menggunakan contoh sistem, artinya produk yang mereka lakukan dijalankan terus-menerus tanpa henti. Jadi mesin perbakaran akan terus berjalan meskipun pada hari libur. Hal
baku utama untuk mesin pembakaran harus digunakan terus-menerus untuk menghindari terjadinya pemborosan gas yang terbuang percuma apabila mesin pembakaran itu dinonaktifkan, karena untuk mendapatkan bahan baku gas harus melalui sistem kontrak, sehingga ketika pemakaian gas lebih sedikit dari jumlah yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan biaya yang sama ketika memakai gas secara maksimal. Oke, lanjut. Strategi supply chain yang dilakukan oleh perusahaan PT Granit Building Ceramics menggunakan strategi many supplier. Perusahaan memanfaatkan banyak supplier yang mereka miliki dengan memilih siapa yang akan memberikan penawaran terendah kepada PT Granit Building Ceramics. Selain itu, apabila supplier kurang fleksibel dalam melakukan tugas atau pengiriman, maka perusahaan tetap memiliki cadangan dari supplier lain untuk melakukan tugas atau pengiriman tersebut, sehingga waktu produksi tidak terhambat dan menghalangi waste stream. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, jaringan supply chain yang terdapat pada perusahaan PT Granit Building Ceramics melibatkan supplier plus pabrik manufaktur PT Granit Building Ceramics, distributor, agen, konsumen akhir setelah pembelian bahan baku, dan supplier PT Granit Building Ceramics melakukan pengelolaan produk di pabrik yang berada di Cikarang sehingga menjadi barang jadi di pabrik yang ada di Cikarang. PT Granit Building Ceramics mengirim produk jadi perusahaan yang di Surabaya yang bertindak sebagai distribusi yang nantinya disebarkan ke agen yang berada di berbagai wilayah dari agen para pengecer, atau dalam hal ini pihak toko akan membeli dan akan dijual kembali kepada konsumen akhir. Sekian, terima kasih.